Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita sampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dengan nikmat kesehatan dan kesempatan itulah sehingga kita dapat berkumpul di aula yang sama-sama kita cintai ini. Selawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita sampaikan buat arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara dimanapun yang berada pada hari ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Seandainya pada hari ini kita berandai-andai, kita jadikan ranting-ranting sebagai penanya, dan kita jadikan daun-daun sebagai bukunya, dan kita jadikan air laut sebagai tintanya, kita tidak akan bisa menghitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid, kata Allah. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, niscaya akan aku tambah, kata Allah. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka di akhir ayat Allah mengatakan inna azabi la syadid, ingat azabku sangat pedih. Ketika kita berada di rumah sakit, apakah itu rumah sakit M. Jamil Padang, apakah itu rumah sakit Ibnu Sina, atau rumah sakit lainnya, betapa banyak orang dirawat pada hari ini. Beragam sakitnya, beragam penyakitnya yang dideritanya pada hari ini. Ketika kita berada di ruangan itu, apa yang terbayang pada diri kita? Pasti yang terbayang pada diri kita adalah begitu besarnya nilai atau harganya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Begitu tingginya nikmat kesehatan itu dibandingkan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka untuk itu, marilah kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita? Salah satunya adalah kita laksanakan, kita kerjakan perintah Allah, dan kita tinggalkan segala larangannya. Bapak-bapak, saudara-saudara, keluarga besar SMA Negeri 7 Padang dimanapun berada pada hari ini. Hari Jumat yang mulia ini, mulai dari subuh tadi sampai detik ini, betapa banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Apakah Allah itu minta bayarannya sama kita? Tidak. Apakah Allah minta tebusannya sama kita? Tidak. Andaikan pada hari ini, hari Jumat yang mulia ini, andaikan Allah minta tebusannya sama kita, andaikan Allah minta bayarannya sama kita, apakah sanggup kita membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kita gadaikan rumah kita, kita jual mobil kita, kita jual harta kekayaan kita yang ada, yang kita miliki pada hari ini, pasti kita tidak akan bisa menebus nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka untuk itu,
Mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak-bapak, saudara-saudara, keluarga besar SMA Negeri 7 Padang dimanapun berada. Hari ini, hari Jumat yang mulia ini, saya akan mengangkat sebuah tema ceramah saya pada hari ini dengan judul, landasannya adalah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Yang kita beri judul, sempurnanya huduk kita, insya Allah akan sempurna ibadah sholat kita. Kenapa itu yang kita bahas pada hari ini? Karena ini berkaitan tentang aktivitas yang kita lakukan sehari-hari pada hari ini, yaitu ibadah sholat. Makanya sebelum kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, kita alangkah baiknya dan seharusnya kita berwudu terlebih dahulu. Andaikan wudu kita tidak betul, andaikan wudu kita tidak sesuai dengan Quran surah Al-Maidah ayat 6, berarti wudu kita tidak sempurna. Kalau wudu kita tidak sempurna, otomatis sholat kita tidak sempurna. Karena apa? Para hadirin, karena awal dari sholat itu adalah berwudu. Untuk itu, di Jumat yang mulia ini, mari kita kupas Quran surat Al-Maidah ayat 6 ini. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas shalah falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Kita lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 183, apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Masih orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah. Kenapa tidak dipanggil oleh Allah? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kata Allah, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini belum tentu dia beriman kepadaku, kata Allah. Makanya dipanggil oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2 Allah mengatakan ciri-ciri orang yang beriman itu, apabila disebut namaku maka gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatku maka bertambahlah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara, keluarga besar SMA Negeri 7 Padang dimanapun berada. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, falsilu wujuhakum, kata Allah, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai kepada siku-siku. Kalau kita basuh dari siku-siku ke tangan, sama kita memperbolak-balikan ayat Al-Quran. Sedangkan secara tegas Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 ini, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai kepada siku-siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin dan kaum muslimat, keluarga besar SMA Negeri 7 Padang dimanapun berada. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah wudu yang kita lakukan selama ini telah sesuai enggak dengan Quran surah Al-Maidah ayat 6 atau tidak? Kalau wudu kita tidak sesuai dengan Quran surah Al-Maidah ayat 6, berarti wudu kita tidak sempurna. Kalau wudu kita tidak sempurna, otomatis ibadah sholat kita juga tidak sempurna. Karena apa? Para hadirin yang mulia, karena awal dari sholat itu adalah berwudu. Ingat, agama Islam itu mudah.
dan tidak boleh kita permudah. Kalau kita tidak tahu isi Quran surah Al-Maidah ayat 6, para hadirin, berarti hukum belum jatuh kepada diri kita. Akan tetapi telah saya sampaikan pada hari ini bahwasanya isi Quran surah Al-Maidah ayat 6 ini berkaitan tentang hudud kita. Kalau yang salah juga kita lakukan, berarti hukum baru berlaku pada diri kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada hari Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.